Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذين ساروا في نصرة الدين سيرا حثيثا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Sadatul kiram yang sama-sama kita muliakan, para alimil ulama, para asatizah, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para hujaj, bapak dan ibu, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila tidak kami sebutkan satu persatu namanya, karena melihat waktu yang sudah cukup malam, saya tidak absen lagi satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi takzim dan mahabbah kepada para ajengan, para kiai, para asatiz, para habaib yang hadir. Khusus yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Fat Al-Mukarram Bapak Ustaz Syams, Ketua peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Bapak Slamet Lia, beserta seluruh jajaran panitia. Sebelum saya mulai, kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini, hadir dan duduk kita di tempat ini, Allah turunkan rahmat dan keberkahannya. Allah berikan kepada kita semua yang hadir ilmu yang bermanfaat. Keluarga, saudara, jamaah yang sakit, semoga penyakitnya diberikan kesembuhan. Kita yang hadir, semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan. Allah panjangkan umur kita, dikabulkan hajat kita, dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang yang saleh dan saleh. Allahumma sholli ala sayyidina khususan untuk guru orang Al-Mukarram Al-Maghfurlah Buya Uji Tertusi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini, baik yang bertujuan duniawi maupun amaliyah yang bertujuan ukhrawi,
ada maksud dan tujuan yang ingin kita raih dan kita gapai. Sebagai contoh, kita makan bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Kita minum bertujuan untuk menghilangkan rasa. Boleh saya minum ini? Begitu juga hadir dan duduk kita di majlis malam ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tujuan dan maksud yang ingin diraih dari peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini. Apa tujuannya? Di antara banyaknya tujuan hadir kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya nih, yang hadir cinta nggak sama Rasulullah? 20 orang yang jawab. Cinta nggak sama Rasulullah? Kalau kita katakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memang itu sudah sepatut dan selayaknya lah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cinta kepada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-2020, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuk sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau panjangkan umurnya. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau tambah rizkinya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, semoga yang angkat suaranya kau berangkatkan haji dan umrah. Yang aminnya paling kenceng, paling gede, umrohnya ada yang bayarin. Sama-sama ya. Qala Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hampura ya, mohon maaf, saya ajak mengucap hadis kayak begini. Saya kalau di tempat dimanapun saya berada, di semua majlis, selalu saya ajak mengucapkan hadisnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dulu ketika saya di Mesir, saya punya guru hadis namanya Syekh Ahmad Toharoyan. Beliau kalau ngajar hadis, kita murid-muridnya disuruh ikut kayak tadi. Kata beliau, biar berkah ini lisan melafazkan hadisnya Rasulullah SAW. Semoga yang tadi sudah melafazkan Allah tambah keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabbu ilaihi, sebelum dia mencintaiku, kata Rasulullah. Bentar, saya mau dipotong. Udah Pak? Enggak beneran. Belum. Saya sering banget acara ya. Minggu lalu saya acara live di Jakarta Selatan, di Masjid Nurul Madinah, Cilandak KKO. Acara Satukan Saf Indonesia di TVRI. Saya lagi ngomong Pak, audiens pada moto, agak bilang-bilang lagi. Selesai acara di tag ke Instagram saya lagi mangap. Semoga gak mangap ya. Kita lanjutkan. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabbu ilaihi, sebelum dia mencintaiku, kata Rasulullah, lebih besar cintanya kepadaku dibandingkan cintanya kepada kedua orang tuanya, atau kepada anak-anaknya, atau manusia-manusia di muka bumi ini
yang diidolakan. Jadi memang sudah sepatutnya sebagai umatnya Rasul kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peringatan Maulid ini diadakan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya, cinta enggak Bapak Ibu sama Rasulullah? Cinta. Tapi cinta yang seperti apa yang diharapkan oleh Nabi? Bukan cinta yang hanya keluar dari lisan saja. Kalau cinta yang cuman hanya keluar dari lisan mah ini cinta monyet. Yang diharapkan adalah cinta yang sejati, yang terpatri di dalam hati dan sanubari kita. Lalu bagaimana cara membuktikan cinta kita ini kepada Nabi sejati? Apa cuma di lisan doang? Karena cinta butuh bukti. Kan begitu, Pak. Makanya saya suka bilang tuh sama anak perempuan, Neng, laki-laki yang sejati bukan dia yang ngasih setangkai mawar. Laki-laki yang sejati yang dia datang kepada orang tuamu lalu membawa sebuah mahar. Laki-laki sejati bukan dia yang ngasih sekotak coklat. Laki-laki yang sejati dia yang berani mengucap, aku terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dan sekarang kita buktikan cinta kita sejati gak sama Rasulullah. Gimana? Satu, orang kalau cinta sama orang lain, dia akan mengimitasi orang yang dia cintai. Gampangnya begini, Pak. Orang kalau mengidolakan, kalau bahasa anak sekarang nih, ngefans sama orang lain, dia akan meniru orang yang dia cintai. Tadi korek kita Ustaz siapa? Ustaz Dairani. Ustaz Dairani ngefans, cinta sama Imam Masjidil Haram Syekh Sudes. Begitu beliau jadi imam di Masjid Al-Fat, beliau bacanya gaya-gaya anak Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena beliau cinta sama Sudes. Gaya bacaannya niru orang yang dia cintai. Ada dai sejuta umat, almarhum al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ. Saya punya kawan kalau ceramah mirip banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa demikian? Orang kalau cinta sama orang lain, dia akan meniru, mengimitasi orang yang dia cintai. Nah, sekarang kita katakan kita cinta sama Rasulullah. Maka bukti cinta sejati kita kepada Nabi yang pertama, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Nabi. Dalam hal apa? Sebelum kita lanjut, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, perangai yang baik untuk kalian umatnya, meniru dan mencontoh Rasulullah. Jadikan suri tauladan dalam kehidupan kalian. Inilah kenapa Nabi dan Rasul Allah utus bukan dari golongan malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikatnya Nabi, kita umatnya gak bisa nyontoh. Contoh, Pak, malaikat itu gak ada yang makan. Kita malaikat gak ada yang minum. Kita malaikat gak ada yang punya keluarga, istri, anak, suami. Kita umatnya gak bakalan bisa niru. Itulah dijadikan kenapa Nabi dan Rasul dari golongan manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kata Rasul, aku adalah manusia layaknya kalian manusia.
Aku makan, kalian makan. Aku minum, kalian minum. Aku tidur, kalian pun tidur. Aku menikah, punya anak istri, kalian pun berumah tangga. Kenapa dijadikan Nabi dan Rasul dari golongan manusia? Agar kita umatnya bisa mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi dalam kitab Syaraful Anam disebutkan, sekalipun Nabi manusia, beliau itu basyarun la kal basyar. Manusia beda dengan manusia yang lain. Kita bisa melihat, Rasul pun bisa melihat. Tapi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, annahu yara fil lail wa zulmah kama yara fid daw wan nahar. Ini kita ada lampu, Pak. Ada bantuan cahaya lampu, kita bisa melihat. Kalau ini digelapkan semuanya, nggak ada yang bisa lihat. Tapi Nabi di kegelapan malam atau di tempat yang tiada cahaya, beliau masih bisa melihat, laksana melihat di siang hari. Kita ngelihat cuman ke depan, Pak. Saya dipanggil Ustaz, nengok dulu. Oh ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yara min khalfihi kama yara min amamihi. Beliau Rasulullah bisa melihat ke depan dan ke belakang. Kita punya air liur, punya ludah. Rasulullah juga punya ludah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, sampai di kota Madinah, ya Allah, semoga yang hadir bisa berangkat haji dan umrah. Di Madinah ada masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu masjid namanya Masjid Quba. 100-200 meter sebelah selatan Masjid Quba itu ada telaga Izik. Dulu kalau ke situ, Pak, nggak bayar. Sekarang masuk bayar 10 rial. Sampai Nabi di kota Madinah, Rasulullah kehausan, pengen minum. Lalu Rasul ambil air dari telaga Izik. Begitu diambil dari telaga Izik, ternyata airnya apa? Asin. Sama Nabi besar Muhammad SAW, itu telaga Izik diludahin. Mukjizatnya air liurnya Rasulullah. Itu telaga Izik sampai dengan hari ini, kalau musim panas airnya jadi dingin, kalau musim dingin airnya jadi hangat. Air yang tadinya asin kena air liurnya Rasulullah. Dalam kitab disebutkan, wa bi anna riqahu yaqdibul ma'al milha. Air Izik yang asin berubah jadi tawar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, ibu masak sayur sop keasinan, diludahin sama suami, kira-kira jadi gimana? Sama-sama punya ludah, tapi Nabi basyarun lakal basyar. Beda. Nabi iman. Saya diri, Pak, Bapak semua, Ibu semua, kita punya bayangan. Tapi Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang tiada punya bayangan. Kenapa demikian? Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, karena Allah ingin menjaga kemuliaan Nabi, agar orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah tidak ada yang menginjak bayangannya. Manusia satu-satunya yang tiada punya bayangan. Sering dengar kisah dari para guru, para asabis. Rasul kalau jalan dinaungi awan, biar ngapa? Biar adem. Bukan biar adem, bukan biar gak kepanasan. Jawabannya ada di dalam Barzanji yang biasa kita baca. Yuk sama-sama. Tala'al badru min thaniyatin wajaba syukru mada'a
Apa jawabannya? Lanjutan bait selanjutnya. Anta syamsun, anta nurun. Itu jawaban itu. Kita sering baca tapi kita nggak paham. Kenapa Nabi dinaungi saat berjalan? Karena di dalam bait disebutkan anta syamsun, engkau ya Rasulullah, cahaya yang terpancar dari dirimu lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Pancaran sinar yang terpancar dari wajahmu ya Rasulullah, anta badrun, lebih indah dibandingkan cahaya bulan purnama. Anta nurun fauqa nurun, engkaulah cahaya di atas cahaya ya Rasulullah. Kalau Rasulullah keluar dari rumahnya tidak dinaungi oleh awan, maka cahaya yang terpancar dari baginda Nabi berhadapan dengan cahaya matahari. Demi Allah dan Rasulullah, matahari akan padam terkena sinar pancaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul basyarun lakan, manusia tapi beda sama manusia biasa, banyak lagi kelebihannya. Itu masuk bukti cinta kita kepada Nabi. Yang pertama, orang kalau cinta kepada orang lain, dia akan mengimitasi, dia akan mencontoh orang yang dia cintai. Lantas dari segi apa kita mencontoh Nabi? Pertama, ma'usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, kita contoh Rasul dari segi ucapannya. Dalam surah An-Najm disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisannya Rasulullah adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Maka Nabi kalau bicara nggak pernah bohong. Nabi kalau bicara nggak pernah. Kalau Ustaz bohong. Kadang-kadang. Maka kalau kita katakan kita cinta kepada Rasulullah, tapi ini lisan suka berbohong, dusta cintamu. Yang kedua, Nabi kalau bicara gak pernah ngomongin orang lain, gak pernah Rasulullah menggibah. Saya baca temanya memperkuat ukhuwah di tahun politik. Allahu Akbar. Belum juga mulai Pak. Itu yang tiga, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, itu belum jadi capres, masih bakal calon. Kenapa? Belum daftar di KPU. Di Instagram, di mana lagi tuh? Di Facebook udah pada berantem pendukungnya. Lah kalau besok dia meninggal, udah bela-belain. Gak usah lah. Yang kayak begini nih, udah ini mah pilihan masing-masing. Bapak ngelihat shirtnya nomor 1, wah kayaknya saya senang sama Pak Anies, bismillahirrahmanirrahim, coblos. Wah saya kayaknya senang Pak Prabowo, jenderal gagah, bismillahirrahmanirrahim, coblos. Wah kayaknya saya senang Pak Ganjar, rambutnya putih, bismillahirrahmanirrahim, coblos. Gak usah pakai berantem. Ini maaf, tahun lalu saya diundang acara maulid daerah Binong. Tema maulidnya sama kayak begini. Apa bilangnya Ustaz? Tolong ingetin agar jaga silaturahim. Kenapa? Karena pendukung Pak Prabowo sama Pak Jokowi yang tahun 2019 sampai hari ini gak mau saling sapa. La ilaha illallah. Diuntungin apa kita Pak? Udahlah, kita saudara sesama saudara. Bismillah ya. Yang penting kita doa sama Allah, semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah. Amin. Ada yang amin? Saya baru pulang dari Jogja, acara maulid. Masya Allah. Tadi saya kaget dijemput sama Panglima. Saya pikir Panglima apa ini? Ternyata pengawal Alim Ulama. Masya Allah. Itu dikawal.
Bukan cuma panglima itu, dikawal juga sama teman-teman PSHT. Saya di banyak tempat di daerah, saya ceramah kemarin di Jogja bareng Habib Sayyid Barokah, itu dikawal juga sama PSHT. Di Elok, di sini, nah ini ketemu juga PSHT. Insya Allah perguruan itu jadi berkah. Jadi kita lanjut. Jadi kalau kita katakan cinta sama Rasulullah, yuk, jangan lagi ada dusta di antara kita. Yang kedua, Rasul kalau ngomong, beliau nggak pernah gibahin orang, nggak pernah ngomongin tetangga alias Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna fulanah takumul layla wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, kata sahabat, saya ingin bertanya, kenapa? Ada seorang ibu-ibu, ada gak ibu di sini? Ini ibu-ibu, kata sahabat, takumul layla wa tasumun nahar, malam tahajud gak pernah tinggal, puasa Senin Kamis dikerjain, cuman satu ya Rasulullah, apa kekurangannya? Tu'dhi lisanu hajiran, dia suka ngomongin orang alias apa kata Nabi? La khaira fiha wa hiya finnar. Ini wanita yang ahli ibadah, hangus amal ibadahnya, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Syukurin lu. Inilah kenapa perempuan, kata Nabi saat Isra Mi'raj, yang paling banyak aku lihat di neraka perempuan. Kenapa? Salah satunya tuh suka ember. Kalau di surga, di neraka paling banyak perempuan, Ustaz. Di surga paling banyak siapa? Laki-laki. Bukan. Kata Nabi, saat aku lihat ke surga, yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Yang mau mengaminkan silahkan. Ini doanya Rasulullah agar jadi orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'a jumratan masakin. Kok kegedean amin kan? Pilih mana? Punya suami kaya tapi gak berkah, punya suami miskin tapi berkah, pilih yang mana? Jadi yuk kita kembali. Nah, kalau kita katakan cinta kepada Rasulullah, ikuti dari segi ucapannya. Jangan lagi kita berdusta, berbohong. Jangan lagi kita menghibah orang lain. Ustaz gak boleh ngomongin orang, gak boleh, haram hukumnya. Tapi ada 3 tempat kita diperbolehkan bicarakan aib orang. Kapan? 1, saat kita jadi saksi di persidangan. Pak Hakim, betul, itu orang seorang penjudi, dia seorang pemabuk, boleh kita buka aibnya. Yang kedua, kapan kita boleh buka aib orang lain agar orang lain tidak terkena kezalimannya? Jangan pilih dia koruptor, itu boleh. Yang ketiga, kapan? Saat bertanya tentang hukum. Ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun datang kepada Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, kata Hindun, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Saya punya suami, kata Hindun, namanya Abu Sufyan, orangnya pelit banget Rasul. Begitu suami saya lagi tidur, duitnya saya ambil diem-diem, boleh gak Rasul? Belum, boleh aja. Bu, boleh gak istri ngambil duit suami tanpa izin? Saya tanya sama yang punya dompet nih, Pak, biar jelas nih Pak, Pak, boleh gak istri kita ngambil duit suami tanpa izin? Apa boleh Bu? Saya tanya sekali lagi, boleh gak Bu istri ngambil duit suami tanpa izin? Boleh Pak. Apa kata Rasulullah ketika Hindun bertanya seperti ini? Kata baginda Nabi, na'am,
khudhi bil ma'ruf, seorang istri ngambil duit suami tanpa izin, kata Rasulullah, hukumnya kita angkat dulu Pak. Tapi syaratnya dua, kata Nabi, kalau suaminya pelit. Kalau suaminya nggak pelit, nggak boleh. Yang kedua kata Rasulullah, boleh istri ngambil duit suaminya tanpa izin. Pertama kalau dia pelit. Yang kedua, khudhi bil ma'ruf, ambil secukupnya. Di dompet suami ada 500.000, ambil berapa? Semua astagfirullahaladzim. Nah ini nih yang kenapa Bapak harus paham Pak, perempuan zaman sekarang punya prinsip begini Pak, duit suami duit gue ya duit. Ya Allah, ya mulai saat ini kalau kita katakan cinta sama Rasul, ikuti Nabi dari segi ucapan. Jangan pernah berbohong, jangan pernah membuka aib saudara kita, jangan pernah menggibah. Yang kedua, apalagi yang kita contoh dari Nabi sebagai bukti cinta sejati. Ma'usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin. Kita contoh dari segi perbuatannya. Gak usah yang jauh-jauh. Ini tadi kita kesini datang pakai sendal, pakai sepatu. Kata baginda Nabi, idzan ta'ala ahadukum, kalau kalian pakai sendal, pakai sepatu, mulai pakai dari kaki kanan. Wa idza khala'a, kalau kalian lepas dengan kaki kiri. Dari yang paling kecil aja kita contoh. Kedua, ini ada door prize. Nanti di akhir saya tanya. Yang kedua, dari segi apa? Makan. Ini panitia nyediain buahan, makanan, minuman, segala apa baik ada, kopi ada, teh ada, dan lain sebagainya ada. Kita lihat nih, ya sama-sama. Qala Rasulullah, idza akala aw syariba ahadukum falyakul wal yasrab biyamini. Kata Nabi, apabila kalian makan, apabila kalian minum, kata Rasulullah SAW, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Rasul nyuruh kita makan dan minum dengan tangan. Maka kalau katakan cinta kepada Nabi, makan dan minum dengan tangan kanan. Contoh baginda Rasulullah. Bentar, saya mau potong. Maka kalau ada yang hadir di sini, makan dan minumnya pakai tangan kiri, dilarang sama Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna syaitana yakul wa yasrabu bishimali. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kalau ada yang makan dan minum dengan tangan kiri, yang dicontoh bukan baginda Nabi, tapi yang dicontoh adalah ngomong setannya ke bawah Pak Jamu. Saya ngelebar sedikit nih. Gak boleh ngomongin orang, tapi kalau ngomongin setan boleh. Ini saya ngelebar sedikit. Setan bisa makan dan minum kapan? Ketika kita makan dan minum pakai tangan. Setan juga bisa kentut. Jangan dibilang hadisnya dhaif. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Silahkan cari nanti di dalam kitab Sahihul Bukhari. Perawinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Kata Sayyidah Aisyah, idza nudiya lis-salati, kalau azan sudah berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, adbaru syaitan wala huduratun. Azan berkumandang di masjid, setan itu kepanasan, dia akan menjauh dari suara azan. Tahun kemarin rame toa masjid diributin. Segala azan pakai diatur. Kenapa? Polusi udara. Makanya biar nggak polusi gimana? Azannya dijeda semenit-semenit.
Wah, gila nih orang. Lah kalau azannya dijeda semenit-semenit, nih sekecamatan Pasar Kemis ada 30 masjid. Azan subuh seumpama jam 5, semenit 30 masjid. Lah yang paling terakhir setengah 6. Maka dalam hadis ini disebutkan, idza nudiya lis-salati, kalau azan berkumandang kata Nabi, adbaro syaitan walahu duratun, setan menjauh dari suara azan. Kenapa? Kepanasan dia. Maka saya ada yang nanya masalah ini gimana? Saya bacakan aja hadisnya. Maksudnya gimana Kiai? Saya bilang, kalau ada orang yang panas dengar suara azan, berarti dia azan suaranya kenceng aja kagak ada yang datang, apalagi kagak ada suara. Betul ya? Kagak lama, paling banter 5 menit. Ini syiar agama harus kerasnya begini. Kalau yang lain saya enggak ya. Yang kedua nih, walahu duratun, nanti silakan cari nih, tanya sama ajengan-ajengan kiai-kiai baik, ustaz-ustaz di sini. Bahasa Arabnya buang angin, ketut itu ada 2. Kalau dia ada suaranya, ada bunyinya, tut, itu bahasa Arabnya duratun, dot, ro, alif, to. Kalau nggak ada suaranya tapi ada baunya, yang bahaya nih. Itu bahasa Arabnya fusaun, fa, sin, alif, hamzah. Dalam hadis ini duratun. Setan kalau udah dengar suara azan, dia menjauh dari suara azan, kepanasan. Sampai gak dengar suara azan, dia lari sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma'an nida. Orang yang kena kentutnya setan gak bakalan bisa dengar suara azan. Kata Ustaz Syam, udah sholat zuhur? Belum Pak Ustaz. Emang udah azan? Udah dari tadi. Loh, saya gak dengar, tandanya kena. Kalau dia bisa kena dengar suara azan, dibikin yang kedua gangguannya. Apa gangguan yang kedua? Yaitu yatathaqalu anis sholat, berat buat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada nggak orang sholat zuhurnya 2:30? Di mana? Sholat orang yang melangkahkan kakinya sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, kaki kanan melangkah, kutiba lahul hasanah, ditulis 1 pahala kebaikan. Kaki kiri melangkah, yumha anhu sayyi'ah, dihapus 1. Saya ulang, kaki kanan melangkah, ditulis 1. Kaki kiri melangkah, dihapus 1. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna a'zamakum ajran ab'adukum darat, yang paling gede pahalanya kata Nabi, yang paling jauh rumahnya dari masjid. Kenapa? Langkah kakinya jauh. Pak Slamet, ketua panitia, rumahnya samping Masjid Al-Fat. Biar pahalanya banyak, kudu bagaimana? Muter kemana? Pasar Kemis. Bogor, jauhan. Ya Allah, nih saya ngisi rutin di Masjid Kubamas Depok. Tuh di depan Masjid Kubamas Pak ada kayak gini nih, apa namanya? Kanopi ini nih ya Pak, spanduk. Ada spanduk, boleh nih Ustaz Syam, pengurus masjid dibikin. Itu spanduk tulisannya cakep benar. Lelaki yang soleh, sholatnya berjamaah di masjid. Lelaki yang soleha, sholatnya di rumah. Lihat suami kita. Kalau suami itu sholatnya berjamaah di Masjid Al-Fat, tandanya ibu punya suami yang soleh. Kalau suami ibu sholatnya di rumah, tandanya suami ibu suami yang soleh. Mumpung lagi kumpul ini, kapan lagi? Ini masjid udah cakep tadi kata Pak Lurah. Halaman luas, masjidnya di tengah-tengah enak,
Yuk sama-sama kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Godaan yang kedua dari setannya apa? Godaan yang kedua kita bisa dengar azan. Yang kedua godaannya apa? Tadi itu berat buat sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa segera sholat berjamaah di masjid. Gangguan yang ketiga apa? Gangguan yang ketiga yansa an adadil rakaat. Dibikin lupa bilangan rakaat. Allahu Akbar. 2 apa 3 ya? 3 apa 4? Bisa kita halau. Dibikin gangguan yang keempat apa? Yuzkaru ma yunsa. Dibikin kita ingat apa yang kita lupa di luar sholat. Bapak nyari kunci dari jam 7 gak ketemu. Begitu sholat zuhur, Allahu Akbar. Wah iya gue taruh sholat. Siapa setan yang ganggu ini? Setan yang ganggu namanya setan khinzib. Setan siapa? Jadi setan khinzib ini setan yang tujuannya gangguin manusia biar gak mau ibadah. Kalau sudah mau ibadah dibikin gak khusyuk. Makanya ada gak ustadznya lagi tausiah, dia ngobrol sama sampingnya? Ada? Di mana? Ada gak ustadznya lagi tausiah, dia sibuk main handphone? Ada? Yang mana orangnya? Tandanya udah kena godaan setan. Ini yang sumbang sih apa nih sound system, Masya Allah biar berkah. Ini mantep nih sound systemnya. Sebetulnya udah makanya dari tadi disediain kopi, teh saya nggak minum. Takut karena saya baru banget balik ini dari Jogja. Terus tadi pagi acara 3 tempat di Ciledug sama di Jakarta. Masya Allah ini membantu sekali. Terima kasih nih punya sound system Pak Haji siapa namanya? Haji Makmo. Oh, mudah-mudahan berkah ya usaha. Nah, kita kembali Pak. Maka yuk kita kembali. Kita contoh Nabi dari jangan yang jauh-jauh, dari perbuatan, dari yang ringan-ringan saja. Apanya tadi? Cara makannya Rasulullah, cara berjalannya, pakai pakaiannya, semua diatur semua. Kita pelajarnya di mana? Di majlis nanti, di Masjid Al-Fat sama guru-guru kita, sama para ajengan. Yang ketiga, aubin sifatin. Dari sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Syekhul Barzanji dalam kitab Saraful Anam beliau menyebutkan di antara sifatnya Rasulullah SAW, beliau kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah adalah manusia yang paling pemalu, tersingkap gamisnya Rasulullah merah mukanya. Lah perempuan sekarang bukannya tersingkap tapi malah dibuka. Tadi dari Jakarta saya kesini Pak, habis acara Maulid sama yang biasa mendampingin saya tuh Pak Jinajir. Begitu sampai tadi di lampu merah, bukan cadas, lampu merah yang sebelum Pemkot itu, iya, dekat sebelum Al-Azam, la ilaha illallah, wali kota, dekat wali kota, dekat Al-Azam, malam minggu Pak, begitu lampu merah berhenti mobil saya, pas berhenti ada ABG naik motor, pakai celana segini, putih enggak. Kalau saya nggak lupa tadi dia naik motornya Mio warna merah hitam. Bapak Ibu jawab yang jujur, angkat suaranya. Kira-kira tadi saya lihat apa enggak? Kalau saya nggak lihat tadi dia pakai celana segini, celana model lepis, kaosnya warna biru langit. Jawab yang jujur, angkat suara. Kira-kira barusan saya lihatnya sebentar apa lama? La ilaha illallah. Ya habis berhenti itu motor di depan mobil saya lihat, nggak dilihat? Mubazir.
Ya Allah, Bu, punya malu dikit. Nah ini Nabi manusia yang paling pemalu. Yo, sama-sama kita ikuti. Nih, saya pernah diundang juga Pak dari sini. Saya tahu banget itu. Itu pas belokan dari ujung perumahan Batavia sampai belokan ke kiri. Tuh kalau hari Minggu banyak banget itu ABG pada jogging itu. La ilaha illallah. Senam, pakai jilbab, cakep, bawahannya legging, loreng-loreng lagi. Yang depan instrukturnya bawa emak-emak, belakang aki-aki. Lagi mereka bangkut-bangkut pakai celana legging. Apa kata Rasulullah? Nisaun kasiyatun ariyatun mobilatul ru'usahunna ka'amsilatul bukhti. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Apa kata Rasulullah? Atau dia berpakaian tapi menampakkan lekuk tubuhnya pakai celana legging. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna riha, bahkan diharamkan mencium bau surga. Pak, jujur Pak, Bapak pilih mana? Bidadari apa istri? Masih takut-takut jawabnya nih. Seumpama ya Allah yang hadir nih masuk ke dalam surga semua. Nanti di dalam surga Bapak pilih mana? Istri apa bidadari? Sabar ya Bu. Ummu Salmah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuma imra'atin. Nabi kata Ummu Salmah, mana yang lebih mulia, mana yang lebih cantik? Nisa'ud dunya, wanita-wanita solehah yang masuk ke dalam surga, am hurin in, ataukah para bidadari surga? Apa jawaban Nabi besar Muhammad SAW? Nisa'ud dunya, wanita-wanita solehah, istri-istri yang solehah yang masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, khairun wa afdal wa ajmal min hurin in, lebih mulia, lebih cantik ketimbang para bidadari surga. Bahkan mereka lah pemimpin-pemimpin bidadari di dalam surga. Jadi pilih mana Pak? Bidadari apa istri? Jangan melihat bentukannya sekarang, nanti di dalam surga berubah. Yang pesek jadi mancung, yang pendek jadi tinggi semampai budak semuanya. Ya, kita kembali. Yuk mari sama-sama yuk. Kita sama-sama banyakin punya malu. Orang sekarang nih bukan cuma masalah auratnya saja. Siapa saja nih orang-orang udah punya jabatan, tapi apa? Nggak cukup dengan apa yang dia terima. Akhirnya apa? Karena nggak punya malu dia korupsi. La ilaha illallah. Sampai segala kemarin pas lagi COVID, dana bansos dikorupsi. Masya Allah. Sampai sekarang belum ketemu tuh orang. Kita doain biar cepat mati. Serem amat Ustaz doanya. Nah bukan begitu Pak. Saya ini ada persatuan. Pas lagi COVID kemarin tuh kita bawain bantuan Pak. Allahu Akbar. Itu ada yang sampai pas kita bawain, ini pihak RT, coba tanya sama RT kemarin. Ini bagaimana? Gimana? Di data ada 80 orang. Sedangkan bansos yang datang cuma 55. Terus gimana? Akhirnya dipecah 2. Allah Akbar. Makanya itu betul-betul nggak tahu diri, nggak punya malu. Ya kalau kita cinta sama Nabi, hirup sifatnya Rasul, punya malu. Yang kedua sifat apa? Kana Nabi SAW ajwadun nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Maka ini tadi kata panitia, nanti mohon izin waktunya. Panitia mau mengedarkan
yang apa namanya, kardus kotak amal. Buat apa? Buat nanti pembangunan masjid. Pak, kalau emang di kantong nanti ada, berikan. Kita percaya sama Rasulullah. Kata baginda Nabi, man bana masjidan, orang yang memberikan sumbangan untuk renovasi, untuk pembangunan masjid, banallahu lahu qaswan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga nanti. Oh, punya kapling di surga, maka yuk nanti begitu diedarkan di akhir acara, kita sama-sama berbagi. Yang selanjutnya, yang kedua, orang kalau cinta kepada Rasulullah SAW, bukti cintanya apa? Dia akan meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Menantum siapa? Dafa. Ini contoh doang. Dafa demen sama perempuan. Lalu dia ngomong begini, Neng, I love you. Saya suka sama kamu. Ini sumpama contoh doang. Ini Dafa suka main judi slot. Contoh. Ini maka begini. Apa kata dari perempuan, Bang? Dafa, kalau emang ente cinta sama saya nggak suka orang yang bermain judi. Tinggalkan judi. Saya terima cintamu. Maka demi meraih cinta ini perempuan apa? Dia kerjakan apa yang diperintah, dia tinggalkan apa yang dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul kalian larang, tinggalkan. Apa yang diperintahkan Nabi? Banyak. Tadi ketua DKM dalam sambutannya, yuk banyak kegiatan, ada pengajian, majelis taklim ibu-ibu, yuk kita datang. Karena langkah kaki kita dari rumah ke majelis taklim itu bernilai pahala jihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Orang yang melangkahkan kakinya hadir ke majelis ilmu yang ada di masjid itu bernilai pahala jihad fi sabilillah. Bapak Ibu lihat ke saya. Surah Yasin, surah ke-36, ayat ke-12, posisi sebelah kiri paling bawah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, kamilah yang akan hidupkan kembali manusia di hari kiamat nanti. Wa naktubu ma qaddamu. Langkah kaki mereka untuk sholat berjamaah di masjid, langkah kaki mereka untuk hadir ke majlis ilmu, kami catat, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu. Bukan cuma langkah kakinya, wa atharahum, bekas langkah kakinya pun akan dicatat oleh Allah dan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Bapak Ibu lihat, ini saya injak, ada nggak bekas tapak kaki saya? Ada. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tadi datang ke sini injek tangan? Ya Allah, ya Karim, sabar ya Allah. Saya tanya, saya ulang lagi. Bapak Ibu tadi datang ke sini pakai sendal, pakai sepatu, naik motor, mobil, jalan kaki, injek tanah enggak? La ilaha illallah. Ya, saya ulang terakhir. Bapak Ibu tadi datang ke sini pakai sendal, sepatu, naik motor, sepeda, mobil, jalan kaki, nginjek tanah, pan blok, aspal apa enggak? Maka apa kata Allah? Wa atharahum, bekas tanah, bekas panblok, bekas apa lagi? Aspal yang kalian injek, termasuk karpet, ubin, masjid yang kalian duduki, hadir ke pengajian malam ini, kata Allah, wa atharahum, akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah. Maka beruntung Pak yang datang ke acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam ini, duduknya sambil nyender. Yang bersaksi dua apa?
ubin sama tembok. Makanya besok-besok kalau ada peringatan maulid, duduknya sambil saya ngisi pengajian di salah satu masjid di Jakarta Selatan, Pak. Pengajian biasanya sama kayak kita dah. Ngajinya dari habis maghrib sampai isya tutup. Begitu pengajian maghrib, ada tuh di sebelah kiri jamaah saya, dia duduk dengerin ngaji, lama-lama nyender, merem, ngapa? Tidur. Begitu azan isya biasanya kan jam masjid bunyi, bunyi ya, bunyi. Bapak Ibu semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Begitu ada muazin azan, sama pengurus yang lain dibangunin. Gitu digoyangin badannya, tiba-tiba apa? Jatuh, diperiksa nadinya, meninggal dunia. Maka hati-hati yang hadir saat ini, duduknya sambil nyender, terus jangan sih. Ini sampai jam berapa ini? Wah, jam 11 ini. Sampai subuh, besok saya ada kuliah subuh ya di MUI. Mohon maaf ya, kita lanjut. Ini belum ditanya nih. Yang terakhir, jadi perintah Nabi banyak. Saya kasih contoh satu tadi. Yuk hadir ke majlis, langkah kaki kita, bekas tapak kakinya, itu semua akan bersaksi di yaumil qiyamah. Dan Nabi melarang, anak muda, jangan mau dibegoin orang, ya. Dapat SMS Zeus bagi-bagi hadiah. Yang ketawa tuh udah pada pasti ngerti tuh judi slot. Jangan dipakai. Ngaku cinta sama Rasul bilang jangan main judi. Masih aja main judi. Jangan apalagi nyampe mabuk. Jangan ya Allah. Jangan ya. Kalau saya pernah diundang di daerah Bangka Belitung. Di daerah Bangka Belitung itu kan ada muslim dan non muslim. Jadi semua daerah ada. Tapi pas saya lagi acara di sana selesai, habis itu ke tempat wisata. Cakep tuh Pak. Ada bule. Wah. Nah kalau bule dia mabok, mantep Pak. Yang dimakan burger. Begitu muntah keluarnya burger. Lah kita orang pasar Kemis. Lah makannya kampung metoge, mabok, lagi. Begitu muntah, lah oncom sama kangkung yang keluar. Kagak ada pantas-pantasnya. Nah, jangan dah, yang kayak begini jangan tinggalkan. Terakhir sebagai penutupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita. Orang kalau cinta kepada orang lain, man ahabba syai'an kathura bidzikri. Orang kalau cinta kepada orang lain, lisannya akan senantiasa basah untuk menyebut nama orang yang dia cintai. Maksudnya apa? Dia akan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini saya dapat dari guru saya. Di antara zikir yang wajib yang saya tidak tinggalkan adalah selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal sehari cepet. Dampingin kalau mau lebih kuat istighfar. Sehari 100. Kalau saya kemana-mana tasbih Pak. Ya. Ini kalau kita udah yakin Pak. Sekarang main-mainnya ilmu yakin Pak. Kita kadang ibadah doa gak yakin. Cicak itu di dinding. Makanannya nyamuk punya sayap. Cicak gak punya sayap. Tapi karena yakin apa? Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang itu. Sekarang saya tanya nih, kucing suka nggak sama air? Kagak demen kucing sama air, paling anti. Tapi makanannya ikan yang hidupnya di dalam. Ini kalau logika kita main gak nyampe Pak. Tapi apa? Dapat rezekinya kucing. Sekarang tinggal kita main. Saya jadi begini, ini saya mohon maaf bukan bersayap-sayap, enggak. 2011 selesai pendidikan saya di Mesir, saya diajak jemaah saya sholat di masjid Kubah Mas. Sebelum saya berangkat itu belum ada tuh masjid.
Begitu pulang udah ada. Oh boleh deh. Saya Jumatan di sana pengen lihat. Oh ini masjid yang lagi viral. Saya sholat di sana. Saya bilang, ya Allah, izinkan saya bisa mengisi di sini. Saya baca Fatihah, saya baca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sampai hari ini saya ngisi tetap di sana. Maksudnya apa? Ini yang mau mengamalkan, jangan putus sholawat kepada Rasulullah SAW. Nanti kalau pas ada hajat, ya Allah, saya pengen begini, baca Al-Fatihah, baca sholawat 10 kali. Insya Allah nanti apa yang kita hajatkan terwujud. Seperti itu. Maka kita tutup dengan nanti bersolawat kepada Rasulullah. Sebelum saya tutup, ini ada bingkisan nih Pak. 3 laki-laki, 3 ibu-ibu. Karena ini buat perempuan, ya. Ada yang mau maju, 3 orang ibu-ibu. Yang berani aja biar cepat. Karena kan ini kalau saya kasih ke bapak-bapak, kagak bakalan dipakai. Ini buat perempuan. Ada yang berani nggak? 3 orang, ayo sini langsung ke sini. Waktu durasi. Bapak-bapak 3 orang yang berani maju langsung ke sini. Ini katanya ngasihnya kalau ditanya dulu. Kalau saya mau pengen ngasih aja udah. Ya. Nggak apa-apa Bu, bertiga langsung panitia yang pakai oren-oren. Ayo sini, mari. Ayo bareng-barengan. Nggak usah tarik-tarikan, yang berani aja udah maju. Lah lumayan ini. Lo cakep ini. Ayo, nggak apa-apa. Ini katanya buat dokumentasi, makanya harus ke depan, ya. Agak nanyanya juga ntar gampang-gampang saya. Gak usah susah-susah. Yang penting ibu berani aja maju. Ini ketiga udah. Bapaknya ada yang mau maju 3 orang. Tidak ada yang buat bapak nih 3. Ada yang mau maju kan? Mau. Bayar dulu aku. Yang ibu-ibu dulu bentar ya. No. Apa itu? Ini hampura ya, para ajengan. Emang ini yang ngasih mintanya begitu. Biar nanti hidup suasana gitu ya. Ya Bu, mangga Bu, silakan. Ya, di sini. Nggak susah-susah, saya nanyanya mah gampang. Di sini boleh. Ada lagi nih, mic. Satu aja. Ya. Ibu siapa Bu? Di sini Bu, berdiri Bu. Ini ada 3 bingkisan ini. Mudah-mudahan yang ngasih ini nanti berkah usahanya. Ini ibu siapa Bu? Ibu Umi. Ibu Umi, Ibu Diana. Ibu Diana sama Ibu Siti Nurmala. Pertanyaannya emang gak usah susah-susah. Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Pertanyaan saya, Rasulullah punya istri 9, siapa namanya? 1 Siti Khadijah yang jelas hafal itu, sama terakhir Siti Aisyah, Siti Sofia. Udah hafal Masya Allah. Siti susah-susah. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oh subhanallah. Untuk yang kesana. Istri Rasulullah SAW yang pertama siapa namanya Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Alhamdulillah. Apa? Saya tadi susah-susah. Mudah-mudahan yang berikan hadiah berkah dan dapat hadiah juga berkah. Atau dulu yang sama-sama bangga. Ini ada 3 lagi nih. 3, enggak sih. Tapi buat bapak-bapak yang ini. Enggak apa-apa disuruh maju Pak. Nasi. Bisa tapi ini Pak. Yang silakan yang mau berani aja. Yang enggak. Ayo, siapa yang mau berani? Ada yang mau maju? Bapak mau maju?
Ayo Pak, monggo Pak, silakan. 3. Pak, nggak apa-apa Pak. Maju sini, silakan. Ada 3, dia nggak apa-apa. Oh, di sini Pak, biar buat foto. Ayo nggak apa-apa. Orang satu ya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nggak apa-apa. Ini kan pasti 4 orang Khulafaur Rasyidin setelah Rasul wafat diganti 4 orang sahabat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Khalifah pertama siapa Pak? Khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah ketiga Ali mana? Ali banyak Pak di sini. Yang keempat siapa Pak? Sayyidina Ali. Yang keempat? Yang keempat. Manggapan. Monggo. Kurang 1 ya Pak? Mau dikasih HP? Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Berkah semua ya Pak. Baik, baik. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani fi hayati faka'annama man zarani ba'da mamati faka'annama qad zarani fi hayati." Yang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, setelah aku wafat, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku saat aku hidup. Dulu waktu saya umroh Ramadan bareng almarhum Abu Yauci, itu saya ingat banget, disuruh baca sholawat nariyah 4.444 kali. Niatin itu untuk bisa berziarah ke Rasulullah. Alhamdulillah sekarang jadi bolak-balik ke sana. Ya. Jadi kalau yang pengen bisa umroh haji, coba. Ini bukan dari saya ini, dari almarhum Abu Yauci, dari guru kita bersama. Itu coba diamalkan, baca sholawat. Kalau beliau ngajarinnya sholawat nariyah 4.444 kali. Itu baca sholawat, niatin hadirkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, semoga sholawatku ini bisa apa? Bisa menjadi wasilah kau berikan kepadaku nanti apa di hari kiamat, syafaatul uzma. Dan yang kedua apa? Yang kedua, mudah-mudahan kau bisa berikan jalan kepadaku berziarah ke makammu. Saya tutup bukti cinta kita yang ketiga, yang terakhir. Orang kalau cinta kepada orang lain, dia akan banyak menyebut namanya. Maka dalam arti kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak bersolawat. Inna akrabakum manzilatan yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak, yang paling dekat kata Rasulullah denganku nanti di surga, yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Saya tutup dengan pembacaan sholawat ini. Panitia yang ingin mengedarkan kotak amalnya silakan. Ini bantu saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salam Allah ala Rasulillah. Ya sama-sama. Salam
Ibu semuanya, terakhir sebagai penutup, ini di Jakarta termasuk Tangerang. Ini kondisi cuaca itu lagi terik-teriknya, banyak yang sakit batuk pilek. Di Jakarta itu polusi udara itu sangat-sangat buruk. Itu diberlakukan sekarang sama PLT Gubernur DKI itu apa namanya WFH, work from home, agar mengurangi emisi polusi dari emisi kendaraan. Di Tangerang kemarin ada yang bakar sampah ditangkap karena polusi, karena memang lagi kurang baik, di banyak yang sakit. Terakhir sebagai penutup, kita baca sholawat tibil kulub 1 kali. Mudah-mudahan saudara-saudara yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga Allah berkahi dengan kesehatan. Yuk sama-sama bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zikr qawmi wa Sebelum saya tutup, tadi ada yang nanya, dari mana asalnya? Saya asalnya orang dari Jakarta Selatan, orang Betawi asli, di Kemang. Kan saya punya pasangan orang sini. Saya tinggal di perumahan Global Mansion sebelum rumah sakit Sari Asih Sangiang. Di sebelum Sari Asih Sangiang itu ada perumahan Global Mansion. Tinggal masuk aja ke dalam. Kalau mau silaturahim silakan. Tapi hubungin dulu, takut saya nggak ada di rumah. Gimana masuk ke dalam perumahan Global Mansion? Nanti kanan blok B, kiri blok A. Ambil kiri Pak. Ya kalau mau ke rumah saya, blok A kiri, lurus terus sampai sebelum mentok. Patokannya apa? Mohon maaf, hampura punten. Patokannya nanti ada rumah 2 tingkat, gerbangnya warna hitam. Hampura ya, mohon maaf, biasanya ada mobil Pajero putih di depan parkir. Nah rumah saya sampingnya rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mauidul Hasanah di Ustadz Mahlul Al-Hajmi bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum doa nanti pada jamaah semuanya jangan pulang dulu karena panitia sudah menyediakan hidangan makan bersama. Dia silakan nanti sayang supaya ibu-ibu yang tidak bertugas sudah menunggu dari tadi. Mari kita tutup dengan doa kepada Pak Kiai Nur Hasan. Dimohon sediaannya untuk menutup acara ini dengan doa. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabahlu akulu bil lugati Sunda. Kumaha Bu? Puas ngajina puas? Atas badan. Alhamdulillah ini kita benar-benar ngaji malam ini luar biasa. Kalau istilah nyari ikan mah kita nyari, namanya nyari ikan kita harus siap sair, sambit, jalan, jaring. Dari rumah kita melangkah ke Alpat niat mencari apa yang harus kita siapkan. Hati yang bersih. Hati yang bersih dimasukkan ilmu oleh guru kita tadi agar tidak tumpah karena ilmu masuk ke hati. Sekarang kita tutup sama doa. Ketika botol isi air tapi tidak ditutup, tumpah. Jangan-jangan ibu-ibu ngaji di sini nggak ditutup doa kesandung. Lupa tadi kiai apa ya? Nah, monokui. Nas'aluka ridhoka ya Allah wa salamah wal afiyah wa husnal khatimah bi barakati ummil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa taglaqu biha anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasyira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dha'i wa syarri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal
wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dini wa dunya wal akhirah wa fitnatiha. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah qabil bil qabul du'ana ya Allah. Qabil bil qabul du'ana ya Allah. Qabil bil qabul du'ana ya Allah. Bijahi nabikal mustafa wal murtada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dul Hasan, mudah-mudahan doa kita dikabul. Baiklah para ibu semuanya, jamaah semua yang hadir, jangan pulang dulu, langsung menuju ke tempat prasmanan yang telah disediakan oleh panitia. Dengan akhirnya berakhirnya doa ini, yang mudah-mudahan kita beri lancar semuanya bermanfaat ilmu yang diberikan oleh para guru kita. Yang akhirnya doa ini kita tutup dengan malam alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank